Ini kita memulai apa? Tawafnya. Ya. Kok nggak kelihatan lampu hijaunya? Lihat askar bergelantungan. Lihat Pak polisi Arab bergelantungan dan di sana banyak berkerumun orang. Nah, di sana pasti Hajar Aswad. Jadi saat itulah kita mulai melaksanakan tawaf dengan memulai dengan Bismillahi Allahu Akbar. Ingat yang kita lihat saat kita melakukan tawaf adalah kita membawa apa Bapak Ibu? Dosa-dosa kita yang besar dan banyak. Betul? Dosa-dosa kita yang besar dan banyak. Lihat, Ka'bah itu memang Hajar Aswad itu memang hitam. Tapi apa luarnya itu putih perak. Betul? Maksudnya apa? Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita sungguh-sungguh di Ka'bah mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Terus? Ya, jadi Bapak sampai sini gimana Pak? Bismillahi Allahu Akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai nanti maqam Ibrahim. Setelah maqam Ibrahim bagaimana Bapak Ibu? Langsung doa. Doanya terserah, ya. Doanya terserah. Ya Allah, nyuwun napa? Nyuwun ampunan. Kalau belum nikah nyuwun istri, nyuwun bojo, nggih. Nah, terus sampai ya Allah nikah meneh. Jangan ya Bu ya. Yang penting istiqomah ya. Sudah sampai rukun nyamani lagi, doanya diganti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lurus hijau. Bismillahi Allahu Akbar. Biasanya yang sini, yang rombongan paling belakang itu sudah begini. Jangan dulu ya Bapak Ibu ya. Ikut-ngikut. Enggak boleh. Ya, jadi kita nunggu dulu harus sama sampai sini baru Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Lanjut lagi. Subhanallah. Ini satu ya. Satu lingkaran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sampai maqam Ibrahim. Doa yang kedua. Dari sekarang susun doanya Bapak Ibu ya. Doa yang kedua untuk siapa? Doa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Boleh apa aja boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sampai rukunnya mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sini bismillahi Allahu akbar. Nah, ingat langkah putaran 1 3 agak cepat. Nggih, agak apa? Cepat. 4 5 pelan. Masuk ke dalam tidak apa-apa. Nanti 6 mulai keluar. 7 di luarnya. Jadi sudah 6, sudah di sini 6 nih. Nah, sudah di sini ya. Doa sudah di sini. Nah, pas di mana? Pas di rukunnya mani? Rabbana keluar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai kan Bapak Ibu sampai sini? Nah, ketika sudah selesai, langsung persiapan untuk minum apa? Air jam-jam. Lalu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Al-kafirun sama apa satu lagi Bu? Al-ikhlas. Oke, ada gambaran? Insyaallah ya. Baik. Matur apa? Monggo mudah-mudahan lancar perjalanan insyaallah. Tanggal berapa Pak? Tanggal berapa berangkatnya? Masya Allah tanggal 20 ya. Baik. Begini Bapak Ibu ya, jadi yang utama di putaran pertama subhanallah walhamdulillah, selanjutnya doa. Sudah dipahami ya? Agar memudahkan panjenengan. Kan di sana tuh di panduan banyak doanya. Kalau tidak hafal pakai doa yang sederhana saja. Kemarin ada cerita dari jamaah haji. Itu ibu-ibu belum bisa baca Quran, belum bisa doa. Yang bisa hanya
Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi doanya cuma satu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Terus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Terus itu. Ibu cuma itu aja. Iya, kata Ustaz itu aja, saya belum bisa apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Betul, asalkan ibadah fisiknya betul. Yeah. Karena dibimbing mungkin sudah susah gitu. Terus akhirnya bacanya apa? Kulhu saja. Jadi kalau ibu misalkan kesupen lupa doanya pun pakai bahasa apa? Jawa mawon. Dan doa-doa yang ini kan doa-doa yang mudah. Subhanallah walhamdulillah, mudah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah tahu ya? Tahu. Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah. Sekarang kita lanjut. Nah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, apa keutamaan tawaf Bapak Ibu? Keutamaan tawaf dalam sebuah hadis dikatakan pada diri Ka'bah itu ada 120 rahmat. Allah akan bagikan untuk orang tawaf 60 rahmat kebaikan, 40 untuk orang sholat, dan 20 untuk yang minum air jam-jam. Sedangkan kita tawaf iya, terus sholat iya, minum air jam-jam iya, berarti kita dapat berapa? 120 rahmat. Masya Allah. Maka saat kita berangkat ke sana dengan kebeningan hati kita, dengan kesucian hati kita, selesai tawaf, insya Allah Allah berikan 120 rahmat. Dan tadi sudah dibahas secara ilmiah. Bapak-bapak ndak usah khawatir, nanti gimana saya kuat enggak? Kalau panjenengan ke sana dengan keikhlasan, insya Allah sehat. Tadi sudah disampaikan ya dalam video tayangannya, orang yang tawaf itu darahnya adalah elektron bergerak berlawan arah jarum jam, justru peredaran darahnya akan lancar, sehat, kuat. Ya. Mau ke mana? Ke Hajar Aswad, Budi gencet sama orang apa tuh? Orang yang gede, biasa aja tuh nggak apa-apa. Malah asik-asik aja, malah senyum-senyum. Kenapa? Karena memang sehat. Tapi tetap harus mengukur diri ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya gimana nih? Saya sedang sakit, belajar tetap aja tawaf, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Setuju Bapak Ibu? Ini keutamaannya. Jadi jangan sampai datang ke sana Bapak Ibu takjub dengan Ka'bah, takjub dengan orang. Wow, hebat ya, saya foto dulu. Tapi ibu melupakan apa? Yang utama, ketemu siapa? Allah. Melupakan yang utama, datang ke sana sudah membawa proposal. Saya mau minta ampunan dari Allah. Gitu. Terus Bapak Ibu? Monggo saat ke sana perbanyak aja. Perbanyak minta ampun kepada Allah. Dan ini sangat baik karena sebelum berangkat Bapak Ibu sudah disiapkan dulu hatinya insya Allah. Ya. Nah, setelah selesai tawaf kita minum apa? Air jam-jam. Air jam-jam itu sesuai siapa yang meminumnya dan dalam kondisi apa. Misalkan yang meminum berharap disembuhkan dari apa? Sakit, maka Allah sembuhkan sakitnya. Yang meminum ingin lebih sehat, maka disehatkan. Yang meminum ingin dicerdaskan, maka Allah cerdaskan insya Allah. Ya. Dan kita ada doanya ya. Sudah apa doanya Bapak Ibu ya? Insya Allah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ini sudah minum air jam-jam selesai, melaksanakan apa? Salat sunnah 2 rakaat, dan setelah itu bergerak menuju mana? Sa'i. Apa itu sa'i Bapak Ibu? Nah itu sa'i adalah lari-lari kecil. Padahal makna sa'i itu adalah sa'a, artinya usaha yang sungguh-sungguh. Jadi sa'i itu apa?
Usaha yang sungguh-sungguh. Usaha siapa? Usaha seorang ibu yang sungguh-sungguh mencarikan air untuk siapa? Anaknya, putranya. Jadi saat kita bersa'i Bapak Ibu, kita pahami bahwa kita datang bersa'i itu adalah itu usaha. Apa Bapak Ibu? Usaha yang sungguh-sungguh, bahwa hidup kita ini butuh usaha. Dari mana perjalanannya Bapak Ibu? Dari bukit apa? Sofa, ini sofa. Yang sana Marwah. Kemana? Apa itu sofa? Ada yang tahu sofa itu apa? Ya bukit, gitu Bu. Sofa itu adalah Sofia, Sofi, Sufi. Sofa itu adalah jernih. Sofa itu murni. Jadi saat itu Siti Hajar memurnikan pikirannya bahwa Allah itu Maha Baik. Tidak ada dalam pikirannya, oh saya berada di sini di lembah Bakah yang sangat tandus. Tidak ada pikiran, kenapa ya saya di sini ya? Tidak ada keluhan, tidak ada. Dia betul-betul memurnikan. Yang dimurnikan apanya? Pikirannya. Betul-betul berhusnudzon kepada Allah. Ini penting. Maka saat kita ketemu dengan sofa itu, ucapannya mana? Inna sofa wal marwata min syairillah. Itu sofa itu adalah destinat, itulah kita memurnikan. Apa yang kita murnikan? Pikiran kita, hati kita, bahwa saya melakukan ini insya Allah ada dalam kehendaknya Allah. Kalau marwah apa Bapak Ibu marwah? Ini marwah saya. Nah itu marwah itu apa? Bagi sofa wal marwah. Ini marwah saya. Apa marwah itu? Puncak tujuan. Jadi marwah itu apa? Puncak tujuan. Ceritanya begini. Siti Hajar itu anaknya nangis, Ismail. Minta apa? Cari apa? Air. Nah dari sini boleh memurnikan. Saya ikhtiar. Insya Allah Allah mudahkan. Dan ternyata dilihat oleh beliau ada di bukit apa? Marwah. Berarti itu puncak tujuan, betul? Beliau berlari. Ini hitannya apa? Sungguh-sungguh akhirnya beliau berapa? Berlari sampai bukit apa? Marwah. Ternyata di bukit Marwah nggak ada. Berhenti betul? Boten ikhtiar lagi. Lari lagi. Kemana? Ke Safa lagi. Sampai sini nggak ada. Lari lagi. Karena ikhtiar tuh begitu. Ya. Terus sampai berapa? 7 kali. Jadi ingat-ingat. Yang 7 kali itu 1 kali ya. 1. Ini dianggap berapa? 1. Terus 2, ya, sampai yang ke-7 di mana? Nah, di Marwah. Kenapa di Marwah? Memang puncak tujuan kita di mana? Di Marwah. Sampai di Marwah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika sampai di Marwah 7 kali, beliau sudah mulai capek tuh. Tapi tetap beliau murni, tidak ada keluhan. Tiba-tiba, Masya Allah, Nabi Ismail nangisnya semakin keras. Ketika dilihat ternyata dari kaki Nabi Ismail keluar apa? Air. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Ibunya yang usaha ikhtiar, yang dapat hasilnya siapa? Anak. Jadi nggak usah putus asa. Bapak kerja kok nggak ada hasilnya ya? Bolak-balik, bolak-balik. Loh kok nggak ada hasilnya ya? Saya gitu-gitu aja. Jangan menyesal putus asa. Bisa jadi yang dapatnya siapa? Anaknya. Ya. Bukan Siti Hajar yang dapat air, ternyata yang dapat air adalah Ismail. Ibu doa tirakat malam, ya, sama Allah doa kok belum dikabul-kabul. Enggak pernah putus asa karena Allah Maha Baik. Doa lagi, sofa marwah lagi. Tiba-tiba anaknya, cucunya sukses semua. Itu hasil apa? Ikhtiar. Itulah namanya sa'i. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi sa'i, jangan sampai, mohon maaf karena saya pernah mengikuti membersamai jamaah sambil apa? Selfie. Rabbighfir warham. Nah, sambil apa? Selfie gitu ya. Ya nggak dapat akhirnya maknanya. Terus? Jadi saat kita berjalan, kita pahami, oh saya sedang berikhtiar
Dan ikhtiar kita ini diingat, ya Allah, saya saya tuh penjual gorengan, ya Allah, enggak apa-apa. Sampai kita melaksanakan sa'i. Nanti ada doa-doanya khusus. Oke, bisa dipahami Ibu, Bapak? Jadi, makna sa'i itu ikhtiar. Makna sa'i itu ikhtiar yang sungguh-sungguh. Pulang dari sa'i, pulang dari umrah, pulang sini, ikhtiarnya lebih totalitas. Tidak ada apa, putus asa. Karena Siti Hajar nggak pernah putus asa. Dan itu sesungguhnya kita sedang memberikan kepada Allah pengukuhan, ya Allah, saya berikhtiar. Dan saya ingin seperti beliau. Siapa? Ibunda Hajar. Yang beliau terus berikhtiar tanpa sedikit pun ada pikiran negatif dalam dirinya. Tidak ada keluhan. Walaupun beliau betul-betul di sana sendirian, berdua sama anaknya. Nggak ada, duh kenapa saya sendiri, duh kenapa, nggak ada. Nggak ada, duh, nggak ada. Siapa Bapak Ibu? Insya Allah. Itu yang disebut dengan sa'i. Ya. Nah, ini ya sa'i ya. Nah ini sa'i ya, nanti ke sana insya Allah. Baik, saya lanjut dulu. Nah ini kita sampai ke Bukit Safa. Ini bersama-sama. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajja baita aw yatamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Naik tuh ke Bukit Safa. Sana gimana? Menghadap kiblat. Terus kita bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar, ya. Atau la ilaha illallah syarikalah, bisa. Lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apa saja bisa, tapi yang utama membesarkan siapa? Allah. Kenapa kita harus besarkan Allah? Karena yang maha besar siapa? Allah. Allahu akbar. Lalu kita turun. Doanya boleh apa saja pas turun, ya. Pas turun doanya boleh apa saja sampai nanti lampu apa? Hijau juga. Nah, sampai di sini nggak kelihatan ya. Nanti di tayangan terakhir kelihatan. Ya. Nah, ketika nanti sampai di lampu hijau ini kita baca. Apa? Bareng-bareng. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azzul akram. Ini sambil berlari-lari kecil untuk laki-laki. Untuk perempuan berjalan cepat. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tawazzad amma ta'lam innaka ta'lam ma lam na'lam. Nah, gitu. Ya, singkat-singkat insyaallah ya. Nah, sampailah kita di mana nih? Di Bukit Marwah. Lalu apa setelah di Bukit Marwah? Kita doa lagi. Doanya apa? Setelah Allahu Akbar walillahil hamd, doanya ini. Allahumma rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna wa 'ala dhilla takilna. Terserah, mau pakai ini boleh atau mau pakai bahasa Jawa boleh, atau Rabbana dolamna anfusana wa idam taghfir lana boleh. Ya Allah ampuni dosa saya ya Allah boleh. Ya Allah kabulkan semua doa-doa hamba juga boleh. Karena kan kita berdoa ya. Nah, apa Bapak Ibu ketika kita misalkan berangkat pertama sama. Kalau bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita dari sofa turun, yang kita doakan siapa? Ibu kita ya. Ya Allah, ibu kita telah melahirkan ibu saya. Dibayangkan wajahnya. Sampai nanti lampu hijau baru Rabbighfir warham gitu. Sampai nanti terakhir baru kita mungkin bisa dengan zikir subhanallah alhamdulillah, bisa baca Quran boleh. Tapi pas di lampu hijau kita membaca doa yang tadi. Di akhir terakhir pakai doa ini. Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika. Ya. Ada gambaran Bapak Ibu? Insyaallah. Karena yang paling utama adalah sesungguhnya hikmahnya ya. Nah, terakhir dari rangkaian ihram adalah
tahallul. Apa tahallul itu? Memotong rambut. Apa hikmah dari memotong rambut, Bapak Ibu? Apa hikmah? Hikmah yang pertama dari memotong rambut adalah bahwa kita betul-betul berikhtiar kepada Allah agar satu, semua keburukan-keburukan kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar Allah betul-betul mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Ingat, saat kita lahir ke dunia, kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan apa? Akikah. Nyukur apa? Rambut. Betul. Dan saat kita dilahirkan kembali setelah kita melaksanakan haji dan umrah, kita pun disunnahkan untuk kembali memotong rambut. Tadi di awal disampaikan memotong rambut, kenapa? Karena rambut kita ini menjadi apa tadi? Antena, melepaskan semua keburukan-keburukan kita. Harapannya kalau tahallul walaupun syariatnya cuma 7 boleh, tapi kalau bisa gundulin Bapak ya, terutama Bapak-bapak ya, gundulin. Insya Allah tetap ganteng ya Mbah ya, tetap ganteng, digundulin. Kenapa? Karena ada hikmah di baliknya, bahwa kita melepaskan semua pikiran-pikiran buruk kita. Harapannya setelah selesai tahallul ada energi besar, dan betul setelah tahallul selesai, Bapak Ibu rasanya itu enteng sekali ke masjid itu. Bahkan panas-panas ada di depan Ka'bah ya, untuk melaksanakan sholat Jumat misalkan, panas tidak apa-apa, nggak ngerasa sedikit pun capek. Kenapa? Memang sudah enteng, sudah dilahirkan kembali. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi tahallul itu sempurnakan dengan kita potong semua rambut kita, antena kita. Insya Allah kembali tumbuh. Gimana kalau yang nggak punya rambut? Ya nggak apa-apa, nggak punya rambut, nggak usah dipotong. Toh rambutnya sudah nggak ada. Insya Allah. Ya baik. Ini Bapak Ibu ya. Nah setelah selesai tahallul berarti selesai itu apa? Kegiatan kita. Ya. Nah masuk kepada hal-hal yang sunnah. Selesai kita melaksanakan hal-hal yang sunnah. Di antara hal yang sunnah itu adalah tawaf sunnah, ya. Betul Bapak Ibu? Nah, di sanalah kita mencari keutamaan-keutamaan. Di antaranya satu, setelah tawaf 7 kali kita bisa masuk ke Hijr Ismail. Salat di sana 2 rakaat, berdoa di sana. Betul? Nah, kalau di sana ternyata banyak orang yang sedang megang Ka'bah ya, menangis di sana, kita nggak kebagian, boleh kita bergeser. Karena sesungguhnya yang paling diutamakan tadi di hadisnya ya, di mana Bapak Ibu? Di multajam. Nah, begitu di multajam, kalau bisa tempelin ini ke sama dada kita ke mana? Ke multajam, doa di sana kalau bisa. Nunggulah, ya, nunggu. Hadir di sana dan berdoa pada Allah. Inilah keutamaannya. Tumpahkan isi hati kita di sana. Tumpahkan semua keluh kesah kita di sana. Insya Allah kalau dari awal kita sudah menjalankan dengan sangat baik Bapak Ibu, saat ditumpahkan di sana insya Allah hati kita ini beresonansi dengan arsinya Allah. Bergetar arsinya Allah dengan tumpahan gejolak perasaan yang ada dalam hati kita. Insya Allah. Ya, tempelin ya Allah. Apa saja. Saya sudah lama menyimpan dendam ya Allah. Mohon ya Allah hari ini hilangkan dendam hamba ya Allah. Nah, kira-kira begitu. Saya sudah tidak mau lagi punya dendam sama orang. Misalkan gitu. Tempelkan apa aja. Kira-kira isi hati kita keluarkan di sana saat kita melaksanakan tawaf sunnah. Keutamaan-keutamaan yang ada. Ya. Mencium Hajar Aswad kalau buat bapak-bapak yang masih muda dipersilahkan. Asik Bapak ya. Desek-desekan. Ya. Tapi juga kalau Allah izinkan tidak berdesak-desakan bisa. Kita lagi asik berdoa sama Allah, tiba-tiba sudah semuanya sudah berbaris, cuma kita saja yang belum. Sama Askar disuruh ke sini, Mas ke sini. Lari kita, nyium tanpa ada apa?
Ada itu biasanya kalau mau subuh, Pak. Kita berawal dari Hijri Ismail gitu ya. Agak lama di sana. Tapi jangan biar Allah aja, ngalir aja. Nah, tiba-tiba loh, kok udah kosong. Ternyata mereka udah siap melaksanakan sholat subuh. Kita masuk, nggak capek karena memang sudah tidak ada orang. Nah, terkadang begitu. Itu kan semuanya adalah hadiah dari siapa? Allah. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Itu urutan dari umrah. Ulangi, yang pertama apa Bapak Ibu urutannya? Yang pertama apa? Dari awal dulu, dari Madinah. Habis dari Madinah mau ke Makkah, awal apa? Mandi ihram. Lalu selanjutnya apa? Pakai pakaian ihram. Berangkat mikot di mana? Bir Ali. Ingat, sampai Bir Ali sudah tidak ada pakaian yang berjahit yang dipakai. Sudah semuanya sudah tidak ada. Celana dalam, kaos dalam sudah nggak ada ya. Nah, sampun. Setelah itu berniat ya Bapak Ibu, berniat di mana? Salat sunnah dulu 2 rakaat, lalu berniat di mana di bis ya, bisa labbaik Allahumma umrah. Setelah itu baru kita naik bis, perbanyak talbiyah. Ingat, mikot itu adalah apa Bapak Ibu? Batas antara urusan dunia dan urusan akhirat. Setelah kita mikot sudah nggak urusan dunia lagi, sudah nggak ada protes lagi, ya. Dijaga, nggak ada jidal, nggak ada protes, nggak ada kesel, nggak ada marah, dijaga. Oke? Nah, kalau kita berhasil sampai selesai tahallul begitu, pertahankan sampai pulang, nggak ada lagi kesel, nggak ada lagi apa? Marah. Terima mawon, karena semuanya kehendak Allah. Oke? Sampai tadi ke Mekah. Nanti di rest area pasti Bapak Ibu ketemu dengan makanan banyak. Jangan terlalu menikmati sehingga lupa tujuan, ya. Ingat, kita sudah mikot. Ya, terkadang lupa. Betul. Terkadang lupa malah ngomongin orang lain, ya. Gibah lagi. Kita lagi udah mikot itu. Hati-hati ya. Karena kemungkinan besar tidak langsung karena capek, pasti Bapak Ibu di rest area akan dulu diistirahatin dulu. Nah, pas istirahat hati-hati, nggih. Tetap berzikir, tetap bertalbiyah, makan tak apa-apa, tapi tetap bertalbiyah insyaallah. Nggih. Baik. Masuk ke Mekah, doa, ya. Habis doa masuk ke masjid, lalu doa melihat apa? Ka'bah. Lalu setelah itu bertawaf berapa? 7 kali, minum air jam-jam, lalu bersyai. Berapa kali sa'i? 7 kali. Setelah itu apa? Tahallul. Selesai, insyaallah. Itu rangkaian umrahnya. Nah, sekarang yang selanjutnya, layakan Bapak Ibu diri kita terpilih untuk menjadi tamunya Allah. Karena terkadang sudah datang ke sana, ternyata kita nggak bertemu dengan Allah. Maka kita harus layakkan diri kita agar betul-betul datang ke sana, bertemu siapa? Pemilik rumah Allah. Betul-betul kita berkunjung, betul-betul kita mendapatkan apa yang menjadi hidangan dari Allah, betul-betul kita dimuliakan, betul-betul terbukti semua apa yang disampaikan Rasulullah tentang apa? Tentang fadilah umrah. Betul-betul kita buktikan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang keutamaan orang-orang yang umrah dan haji. Betul-betul kita buktikan karena kita terpilih oleh Allah. Yang paling utama ini, bagaimana kita terpilih oleh Allah. Acungkan tangan yang ingin terpilih oleh Allah ketika kita berada di Baitullah. Katakan, saya insya Allah terpilih untuk menjadi duyufullah. Insya Allah. Baik. Bagaimana cara melayakannya Bapak Ibu? Nah, ini kita bermanasik. Baik. Kita akan awal dari sini Bapak Ibu, konsep hidup dulu. Ya. Konsep hidup manusia ini untuk membuat layak. Bapak Ibu izin, saat kita lahir, kita ini lahir sendiri apa ditolong orang lain? Ulangi Bapak Ibu, saat lahir kita lahir sendiri apa ditolong orang lain? Siapa yang menolong kita?
Bu bidan, Pak dokter. Tapi kayaknya wajah-wajahnya ini dukun bayi kayaknya. Ya. Dukun bayi Bapak Ibu ya. Jadi kita lahir ditolong orang, ditolong orang. Sekarang saat kita mati Bapak Ibu ditolong orang tidak? Siapa yang menolong kita? Tetangga, yang ngapanin, yang mandiin, betul? Terus apa lagi? Yang gali kubur. Baik. Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang. Ada dua ya poinnya. Yang ketiga, sekarang Bapak Ibu di sini saat ini ditolong orang tidak? Ini baju yang dipakai oleh kita bisa bikin sendiri. Berarti baju ini ditolong orang lain? Ya. Jam tangan yang dipakai ditolong orang lain? Tadi kita makan ditolong orang lain? Ini minum airnya dari mana? Tahu? Kita nggak tahu, yang penting ada air. Berarti kita minum ditolong orang lain. Clear Bapak Ibu? Kita duduk ditolong orang? Masya Allah. Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang. Kira-kira kalau gitu kita ini makhluk berdaya apa tidak berdaya? Ulangi Bapak Ibu, kita makhluk berdaya apa tidak berdaya? Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang. Kita makhluk berdaya apa tidak berdaya? Allah, tidak berdaya. Kalau begitu, orang yang tidak berdaya layak sombong betul? Layak sombong? Enggak. Panjenengan dikasih takdir Allah kaya, layak sombong? Kekayaan kita ditolong orang lain, betul? Ada ibu-ibu punya uang 50.000 datang ke Indomaret mau beli popok. Popoknya habis, uangnya cuma 50.000. Sampai ke sana ternyata harga popok 54.000. Cari-cari ternyata ketemu 4.000. Akhirnya dikasih 54.000. Uangnya habis Bapak Ibu. Kira-kira Indomaret dapat untung betul? Dapat? Berarti Indomaret ditolong oleh siapa? Ibu yang miskin. Layak sombong betul? Tidak layak. Ternyata hidup kita ini hanya ditolong orang. Bapak Ibu pinter luar biasa. Wah, pinter, hebat. Kira-kira kepintaran kita ini datang sendiri apa ditolong orang lain? Berarti orang pinter layak sombong betul? Adakah yang layak sombong di sini? Tidak ada. Jadi saat kita ingin dipilih oleh Allah, jadilah hamba. Siapa hamba itu? Yang mempraktekkan zikir la haula illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan, betul. Awal-awal saya caranya gimana ya mempraktekkan aplikasi dalam hidup, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, gimana gitu. Awalnya nggak paham. Oh ternyata setelah dibikin gini, oh ternyata betulan. Kita ini nggak punya daya kekuatan. Betul Bapak Ibu? Ulangi, saya ulangi. Lahir ditolong, meninggal sekarang. Berarti kalau gitu kita ini makhluk berdaya apa tidak berdaya? La haula wala quwata illa billah. Kalau hari ini kita pintar, berarti kepintaran punya siapa? Punya Allah. Kalau kita ini kaya, kekayaan punya siapa? Kalau kita ini hebat, yang hebat siapa? Kita nggak punya apa-apa. Betul? La haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Kalau lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang, berarti tugas kita apa Bapak Ibu? Nah, tugas kita menolong. Jadi di antara tugas manusia itu adalah menolong. Ya. Saya pernah tanya ke guru saya ketika beliau dari Jakarta datang. Syekh, izin saya tanya, gimana caranya agar hidup saya bahagia? Pertanyaan sederhana Bapak Ibu, gimana caranya agar hidup saya bahagia? Terus beliau bilang ke saya, Mas Usep, pingin bahagia? Nggih, pingin bahagia. Sederhana, Mas Usep, caranya adalah menari dengan tarian kosmik alam semesta. Saya tulis Bapak Ibu, menari dengan tarian kosmik alam semesta. Maksudnya gimana ya? Karena guru saya, berarti saya harus ta'zim, maka saya harus praktekkan apa yang disarankan beliau.
Saya praktekkan Bapak Ibu sampai saya mencari tarian sufi, Pak. Yang apa? Yang muter ya? Yang muter gini. Karena kebetulan saya nggak belajar Bapak Ibu, saya praktek aja. Yang terjadi dari saya gimana Bapak Ibu? Habis selesai, pusing Bapak Ibu, mau jatuh. Karena bukan ahlinya. Terus saya bilang, mungkin bukan itu yang dimaksud oleh guru saya. Saya cari lagi Bapak Ibu. Sampai 4 tahun saya nyari Bapak Ibu. Bukan 2 hari, sampai 4 tahun saya cari. Gimana sih yang disebut menari dengan alam semesta? Masya Allah, setelah itu saya tahu Bapak Ibu, diberitahu oleh Allah. Gimana sih menari dengan alam semesta? Berawal dari duduk, bertafakur, lihat atas, lihat bawah, lihat laut. Masya Allah, ternyata sifat alam semesta itu, narinya itu bukan menari begini Bapak Ibu, tapi ada yang harus kita ikuti penarinya. Itu adalah mereka semua itu adalah pemberi, penolong. Betul? Cek Bapak Ibu dari atas ke bawah, ada nggak yang tidak memberi? Matahari tiap hari memberi, langit tiap hari memberi. Minas sama iman, dari langit keluar air. Betul? Bumi mengeluarkan apapun yang diminta. Betul nggak? Yang baik-baik dikeluarkan. Masya Allah. Lihat lagi Bapak Ibu, pohon-pohon itu, ya Allah, pohon-pohon itu, mereka itu berbuah, nggak pernah makan buahnya. Buahnya dimakan sama kita dan makhluk lain. Betul? Tadi ibu makan apa? Makan siang lauknya apa? Udang, ayam. Kira-kira udang itu pengen hidup tidak? Ya pengen, kaya sama ibu, pengen hidup, betul? Sama seperti kita. Tapi untuk memberi, beliau rela kehilangan nyawanya, dagingnya dimakan kita. Terus ayam, lihat, ya Allah, lihat, kita harus belajar dari mereka. Ayam itu untuk beliau memberi sama kita, hilang dulu nyawanya, dagingnya dimakan sama kita. Masya Allah. Jadi ternyata tarian alam semesta itu Bapak Ibu memberi, tarian alam semesta itu menolong. Jadi kalau kita ingin bahagia, menarilah dengan tarian alam semesta. Artinya jadilah penolong. Saya mencoba merubah mindset Bapak Ibu. Pikiran saya cuma satu, mudahkan orang lain, tolong yang bisa ditolong. Tidak bisa pakai apa? Tenaga, pakai doa. Kalau bisa pakai tenaga, pakai tenaga. Di antaranya gimana agar parkirnya tidak menghalangi orang lain. Gimana kalau jalan tidak menyusahkan orang lain. Itu semuanya dipikir. Kenapa? Kita ingin memudahkan orang lain. Ternyata Bapak Ibu cukup 3 bulan, Masya Allah, betul, ketemu kebahagiaan itu. Ternyata letak kebahagiaan bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di harta yang banyak, bukan. Letaknya bahagia saat kita mampu menolong. Mampu apa Bapak Ibu? Menolong. Ya. Kita lihat berikut ini. Mohon maaf saya kasih contoh yang ekstrim ya, bukan seorang muslim. Tapi lihat ketika dia menolong apa yang terjadi.
Bapak Ibu yang bahagia, gimana? Kita melihat orang menolong, indah tidak? Padahal dia bukan seorang muslim ya. Indah Bapak Ibu? Indah. Karena menolong itu tarian alam semesta. Jadi layakan kita untuk dipilih Allah dengan kita merubah mindset kita jadi sang penolong. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap menjadi sang penolong Bapak Ibu? Mana yang siap, acungkan tangannya. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya kepada sang penolong. Izin saya bilang, Bapak Ibu sekarang sang penolong. Saya mau tanya, wahai sang penolong, tolong pilih, memahami apa dipahami? Memahami. Penolong pasti memahami. Mencintai apa dicintai? Mengerti apa dimengerti? Melayani apa dilayani? Melayani. Memijitin apa dipijitin? Masya Allah. Menolong apa ditolong? Masya Allah. Jadi sang penolong itu cara berpikirnya Bapak Ibu cuma satu, memahami, lalu apa? Mengerti, lalu apa? Melayani, lalu apa? Mencintai. Itulah sang penolong. Dan sejak kita berangkat, bismillah ya Allah, hamba sang penolong. Jadi kalau ada temannya yang kesusahan, gimana Bapak Ibu? Tolong. Bukan untuk orang tersebut, tapi untuk kita bersama Allah. Kebahagiaan kita justru hadir saat kita menolong orang lain. Ada kisah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu, seorang ibu keluarga mau berangkat haji tahun itu, tapi istrinya sedang hamil muda. Terus beliau mencium bau masakan yang begitu sangat, kayaknya sedap banget itu. Dan akhirnya mengutus suaminya untuk datang ke tetangganya yang sedang masak untuk beli makanan. Saat sampai ke sana, ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh izin, nih istri saya sedang hamil, boleh nggak saya beli mungkin 1 mangkok saja masakan ibu, kayaknya kok enak. Kata ibunya, mohon maaf Pak, ini masakan buat bapak dan keluarga haram, tapi buat saya dan keluarga halal. Loh kok bisa? Iya, karena yang saya masak bangkai. Loh kenapa kok masak bangkai? Sudah 3 hari anak saya belum makan, dan saya tidak punya dana untuk beli makanan. Terpaksa saya ambil bangkai dan saya masak. Seketika karena sang bapak ini memang orang yang solih, langsung bergetar jiwanya, nangis, dan pulang ke istrinya nangis. Lalu sambil, mungkin bahasa kita sambil duduk dan bilang, "Mah, kok kita berdosa sekali ya." Berdosa kenapa Pak? Tetangga kita itu ternyata masaknya bangkai. Dia janda, anaknya banyak, belum bisa ngasih makan. Bangkai, ya Allah, kok kita begitu? Mah gimana kalau ongkos haji kita kasihkan saja untuk biaya makan mereka. Mungkin bisa sampai beberapa bulan, mungkin bismillah. Gimana? Oh silakan aja Pak. Dikasihkanlah ongkos apa? Hajinya kepada tetangganya itu. Jadi dia nggak berangkat apa? Haji, menolong tetangga yang kelaparan. Musim haji datang, beliau berangkat, teman-temannya berangkat, khatibnya berangkat ke sana, ya semuanya. Ternyata setelah berangkat Bapak Ibu, di sana amirnya bermimpi semua jamaah itu mabrur karena ada 1 orang yang tidak ikut. Setelah selesai haji, dicari siapa yang nggak ikut, ternyata beliau. Datanglah semua rombongan ke beliau, diceritakan kenapa nggak berangkat. Ternyata nggak berangkat karena uangnya dipakai nolong. Yang terpilih siapa? Ternyata yang terpilih justru yang tidak berangkat karena dia mengutamakan siapa? Orang yang memang membutuhkan. Dan itulah sesungguhnya makna dari tawaf Bapak Ibu.
Makna dari tawaf itu berkeliling, menari bersama arah tarian kosmik alam semesta. Dan tarian kosmik alam semesta itu menolong. Tarian kosmik alam semesta itu memberi. Tarian kosmik alam semesta itu memudahkan orang lain. Dan sudah diteliti Bapak Ibu, karena saya pernah bertemu satu meja dengan seorang profesor dari Undip, sama-sama menyampaikan seminar. Saya dikasih tahu sama beliau pernah datang ke salah satu, kalau tidak salah Thailand atau Filipina. Karena sudah lama sekali, tapi sampai saya masih ingat. Beliau mengatakan ada seorang pakar politik, tokoh politik perempuan, yang ketika saya bidik itu gimana ya? Saya perkirakan usianya 40 tahun. Ternyata usianya 75 tahun. Berarti awet apa, Bu? Awet muda. Lalu ditanya, wahai ibu, kenapa engkau awet muda? Apa yang kau lakukan? Lalu kata beliau, saya memakai super ego saya. Dalam hidup ada 3, ada ego, ada id, ada super ego. Id itu apa Bapak Ibu? Kalau ada kebakaran dia langsung lari, nggak mikir orang lain. Itu namanya orang id. Egonya terlalu tinggi. Pokoknya pentingnya siapa? Diri sendiri. Yang kedua ego. Orang ego itu dia ada debat dulu. Kamu apa saya dulu. Tapi tetap yang pingin menang siapa? Dirinya. Itu orang ego. Tapi yang ketiga super ego. Ada kebakaran, dia suruh orang lain keluar dulu. Kamu keluar. Sampai tidak ada satupun, aman semuanya, baru dia keluar. Jadi dia lebih banyak mementingkan orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh ibu ini. Dan Masya Allah, ternyata awet muda, sehat. Orang yang penolong itu adalah dia akan menjadi pribadi yang segar, pribadi yang bahagia. Kenapa? Karena memang Allah letakkan rahasia hidup itu, rahasia terbesar kehidupan itu Allah letakkan di penolong. Dan itu Bapak Ibu, hadirnya saat kita telah melaksanakan apa? Tawaf. Di saat tawaf begitu. Maka jangan lupa saat tawaf doakan banyak orang. Tadi di dalam janji kita kan begitu. Aku sudah merasakan dahsyatnya didoakan ratusan orang, bahkan ribuan orang, dan sekarang aku akan mendoakan orang lain. Siapa tahu kita hadir di sini karena memang ada yang mendoa dulu. Mungkin tetangga kita, ya Allah panggil Bapak Haji, panggil Bapak siapa namanya? Pak Wahyu, panggil Pak Budi, ya Allah ke Baitul Haram, ke Baitullah, ke Makkah, kemana panggil ya Allah. Bisa jadi doanya beliau. Betul? Allah. Siap jadi penolong Bapak Ibu? Acungkan tangan sekali lagi yang yakin menjadi penolong. Katakan saya. Berarti bapak-bapak mana yang akan dipilih? Dilayani istri apa melayani istri? Oh ya, ulangi Pak. Bapak dulu nih, sudah terbiasa dilayani istri soalnya. Bapak-bapak milih kalau menjadi penolong melayani istri apa dilayani istri? Melayani istri, alhamdulillah. Bu, saya mau tanya Bu, melayani suami apa dilayani suami? Coba bayangkan, suami pingin melayani istri, istri pingin melayani suami, keren tidak? Kalau ada cucian kira-kira gimana? Rebutan Bapak Ibu. Betul? Biar bapak yang nyuci, jangan bapak kan capek. Biar bapak aja, mama capek kan, udah bapak aja. Coba bayangkan, rebutan cucian enak gak? Akhirnya nggak jadi nyuci. Aduh, nah, Masya Allah. Siap Bapak Ibu, siap? Nanti satu rombongan Bapak Ibu pasti ada yang Allah uji. Karena itu memang kehidupan. Nanti ada, mohon maaf Bapak Ibu, ada yang bikin kesel gitu ya. Kesel siapa? Kita. Nah itu nggak boleh kesel. Sang penolong pasti akan menolong. Ya, saya sampaikan sekarang agar nanti pas kita berangkat, panjenengan berangkat, sudah tidak ada keluhan lagi. Yang ada saling menolong. Betul? Saling mengerti. Oh iya ya, panitia mungkin lelah, capek, tidak apa-apa, kita pahami aja. Panitia begitu, ya Allah kasihan ya, jamaah kan belum tahu, dipahami. Saling memahami, enak Bapak Ibu? Enak, itulah tarian alam semesta. Sekarang saya balik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau menari searah jarum jam, berlawanan dengan arah jarum jam, tidak mau menari dengan tarian alam semesta, Bapak Ibu mau berlawanan, alam semesta mengatakan mengerti, Bapak Ibu pingin dimengerti. Orang yang pingin dimengerti, kira-kira hidupnya enak apa capek? Capek, karena orang tidak selamanya mengerti terus.
Betul? Saat ibu pingin dilayani terus, nuntut pelayanan, siap-siap kecewa karena suami kita manusia, pasti ada capeknya. Maka pilihlah melayani, pilihlah mencintai, pilihlah memahami. Itulah cara agar kita ini bisa dipilih Allah. Siap Bapak Ibu? Assalamualaikum, siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah. Ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi barang-barang Bapak Ibu apa? Tugas hidup kita apa Bapak Ibu? Tugas hidup kita adalah menari bersama tarian kosmik alam semesta. Dan tarian kosmik alam semesta adalah memberi. Setuju? Ayo, yang punya ilmu berilah, pahamkanlah orang kita, teman-teman kita yang belum paham ilmu. Yang punya kekayaan, berikanlah kebahagiaan bagi orang-orang yang sedang kesulitan. Setuju? Masya Allah. Baik. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini syarat kedua. Dan ini syaratnya dua aja Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak ya. Satu apa tadi? Menolong. Yang kedua terhubung. Terhubung dengan siapa? Allah tentunya. Baik. Bagaimana keterhubungan itu Bapak Ibu? Begini. Jadi dunia itu dipandang oleh dua. Satu, pandangan sebagai materi. Yang kedua, pandangan sebagai energi. Dunia dipandang sebagai materi begini Bapak Ibu. Saya dengan meja ini terpisah. Itu namanya sebagai materi. Berarti saya dengan meja apa? Terpisah. Lampu dengan stop kontak terpisah. Nah, kalau kita memandang dunia sebagai materi Bapak Ibu, hampir dipastikan yang terjadi adalah persaingan, permusuhan, sabotase, saling sikut. Kenapa? Saya sama panjenengan beda kok. Betul. Itu kalau kita memandang sebagai materi. Panjenengan bajunya merah, saya bajunya hijau. Oh, beda kok. Kenapa? Padahal kaosnya sama-sama harganya 20.000, cuma beda cat. Yang satu merah, yang satu hijau. Yang satu biru. Kan sebentar lagi mau 2024 nih. Kaosnya banyak ya nanti ya. Jangan-jangan Bapak koleksi kaos. 12 di kaosnya di bawah semua. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita memandang hidup sebagai materi, nanti Masya Allah kita akan terkotak-kotak dengan sesuatu kepentingan. Dan hidup kita akan sempit. Ya. Tetangga bisa jadi musuh karena beda kaos. Bahkan satu keluarga bisa jadi musuh karena beda kaos aja. Padahal harganya sama, 15.000. Nah ini, kalau kita memandang dunia sebagai materi, semuanya terpisah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita memandang dunia sebagai energi, beda. Dunia sebagai energi, semuanya terhubung. Stop kontak sama lampu terhubung, betul? Terhubung. Saya sama kayu terhubung? Terhubung. Saya sama panjenengan? Terhubung. Oh terhubung. Saya sama panjenengan sangat terhubung. Pasti terhubung Bapak Ibu. Jadi kalau menurut energi Bapak Ibu, kita ini apa? Satu, sama, dan ulangi apa Bapak Ibu? Ulangi sekali lagi apa? Satu, sama. Jadi saat kita berada di mana? Di Ka'bah, pakaian kita sama. Pakaiannya apa? Ihram. Mau dari mana bangsanya sama, menyembahnya siapa? Allah. Satu, sama, dan terhubung, nggak ada perbedaan. Setuju? Tidak terlihat Bapak Ibu kalau pakai pakaian itu, mau jenderal mau apa-apaan sama. Kita ini satu, sama, dan terhubung. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadikan diri kita menjadi yang terhubung itu, kita pahami bahwa sungguhnya kita ini harus ada di level ini. Orang yang terhubung di sini levelnya Bapak Ibu. Berani, netral, kemauan, penerimaan, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan. Jadi orang-orang yang dia ini terhubung, dia menerima orang lain. Ya, tidak mencela orang lain. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa ya. Baik, saya lanjut saja. Bapak Ibu, lalu jika kita sadar bahwa kita itu satu dan saling terhubung, apakah ada ruang untuk saling membenci? Apakah ada ruang untuk saling menjelekan?
Apakah ada ruang untuk saling menghina satu sama lain? Tidak ada. Kita sama-sama saling terhubung. Setuju? Mudah-mudahan kita bisa Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita berangkat Bapak Ibu kalau bisa saling memaafkan, nggih. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, apa nih? Kita akan masuk kepada keteraturan yang menakjubkan, keterhubungan kita dengan alam semesta. Yang pertama, kita akan lihat dari yang paling tinggi dulu. Dari alam semesta. Matahari dan ratusan miliar bintang lainnya bersama-sama mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Jadi kita ini matahari dan ratusan bintang lainnya ini pusatnya satu, yaitu galaksi Bima Sakti. Nah ini kira-kira ya. Kita lanjut lagi. Bumi, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto berputar dengan seimbang mengelilingi apa? Matahari. Sama Bapak Ibu ya. Nah lihat nih, putarannya sama. Oh Bapak Ibu ya. Nah, bulan turun lagi ke bawah. Bulan berputar dengan teratur mengelilingi bumi pada garis orbitnya. Ini kayak begini Bapak Ibu nih. Nah, Masya Allah ya. Ini bumi. Nah, lihat. Saat tawaf manusia sedunia berkumpul di Masjidil Haram, bergerak bersama teratur mengelilingi Ka'bah sebagai pusatnya. Berarti Ka'bah sebagai apa? Pusat. Nih lihat Bapak Ibu. Tuh. Sama betul? Pergerakannya sama? Sama Masya Allah. Dan kita akan melakukan yang sama nanti, bergerak di Ka'bah. Masya Allah. Sama dengan gerakan alam semesta. Berarti kita terhubung buatan dengan alam semesta. Terhubung Bapak Ibu, Masya Allah. Kita terhubung. Pergerakan kita sama. Dan mari kita lihat. Di dalam alam mikrokosmos, elektron secara teratur bergerak mengelilingi apa? Inti atom. Dan gerakannya sama. Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, baik. Semua keteraturan ini menandakan bahwa setiap pergerakan di alam semesta memiliki apa? Pusat geraknya, pusat edarnya, dan pusat energinya. Baik, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Pusat energi matahari apa Bapak Ibu? Galaksi Bima Sakti. Pusat energi bumi dan planet yang lainnya apa? Matahari. Pusat energi bulan dan bulan adalah bumi. Pusat energi umat manusia saat bertawaf apa? Ka'bah. Pusat energi di alam mikrokosmos apa? Atom. Nah, sekarang ada yang kurang. Dari bumi ke manusia. Sekarang di manakah pusat energi manusia? Berarti kalau atom bergerak, itu kan ada pusat edarnya. Sekarang kita pun bergerak dari tawaf dari hari Senin sampai Senin kembali. Pusat edar kita di mana Bapak Ibu? Di mana? Kita lihat. Manusia yang terasing dari pusatnya sendiri akan terasing dari segala sesuatu. Ia tak hanya asing bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi asing di alam semesta. Apa Bapak Ibu pusatnya? Hati. Mari kita lihat firman Allah berikut ini. Oh, dan tidak ada dosa atasmu. Tadi sudah kita bahas ya. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hati. Menurut Al-Quran, hati adalah tumpuan pandangan Tuhan. Sudah tadi ya. Hati adalah pusat kepribadian apa? Manusia. Oke. Langit bumi tidak mampu meliputiku, tidak pula ruang di antara keduanya. Hanya hati orang berimanlah yang mampu meliputiku. Jadi pusat energi manusia Bapak Ibu? Hati. Sekarang kita aktifkan hatinya. Boleh? Silakan semuanya berdiri Bapak Ibu. Jadi pusat energi kita ada di hati, dan mari kita sampai ke hati kita, mengunjungi hati kita insya Allah. Baik, tangan Bapak Ibu yang kanan ke atas semuanya. Simpan di dada kiri kita. Lalu Bapak Ibu pejamkan matanya, ditundukkan kepalanya. Nanti Bapak Ibu sambil dipegang hatinya, ya, hati. Yaitu hati itu di sebelah dada kiri kita ada jantung. Lalu di pas ujung napas kita itu ada ujung napas, di sana kita rasakan. Lalu nanti kita panggil siapa? Allah.
ya. Karena hati kita ini hanya milik siapa? Allah. Dan panggillah Allah dengan penuh cinta. Nanti Bapak Ibu insya Allah akan merasakan getaran. Saat Bapak Ibu merasakan getaran, pertahankan. Dan insya Allah saat getaran itu muncul, Bapak Ibu akan merasakan getaran yang begitu sangat luar biasa, sehingga air mata kita akan keluar. Pertahankan itu. Dan nanti kalau belum bisa, perbanyak istighfar kepada Allah. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Dipejamkan matanya, tarik nafas dalam-dalam. Kita akan berkunjung ke hati kita. Panggillah Allah dengan penuh cinta. Siap? Tarik nafas. Kita sama-sama. Allah. 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 Panggil Allah dengan penuh cinta. Panggil Allah dengan penuh kasih sayang. Panggil Allah dengan penuh keikhlasan. Terus panggil. Sudah lama kita tidak pernah memanggil Allah dengan penuh cinta. Allah. 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 Pertahankan yang sudah bergetar hatinya. Terus panggillah Allah. Terus kejar agar kita dekat dengan Allah. Biarkan hati kita bergemuruh. Allah. 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 Yang belum mampu, berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar, mungkin begitu banyak dosa yang menutupi hati kita sehingga tidak mampu bergetar ketika disebut nama Allah. Allah. Mari Bapak Ibu bahagia. Yang belum mampu, saya bantu Bapak Ibu. Silakan panjenengan bayangkan ibu panjenengan. Silakan bayangkan wajah ibu panjenengan. Lihat wajahnya, lihat senyumannya. Lihat masa-masa saat kita sakit. Siapa yang paling sibuk? Lihat. Siapa yang paling sibuk? Siapa yang begitu sangat khawatir? Siapa yang tidak tidur semalaman? Ya, dia malaikat kita yang Allah turunkan bernama Ibu, yang dia tidak pernah meminta balas apapun dari kita, tulus cintanya. Lihat wajahnya. Ketahuilah kasih sayang ibu itu adalah kasih sayang Allah. Allah lah yang menitipkan kepada ibu kita. Sekarang mari kita sama-sama panggillah Allah yang telah menghantarkan ibu kita, yang telah mengirimkan ibu kita. Berarti Allah lebih cinta kepada kita jauh daripada ibu kita. Allah. 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 Panggil Allah. 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 Allah.
pertahankan, biarkan hati kita betul-betul bergetar, biar hati kita betul-betul merasakan kedekatan dengannya, biarkan hati kita menangkap kasih dan cintanya, biarkan hati kita menangkap kerinduannya. Allah, 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 rasakan gejolak hati kita, rasakan kerinduan hati kita, rasakan. Kita ingin bertemu dengan yang selalu menjaga kita setiap waktu, setiap saat, dalam hembusan nafas kita, dalam detak jantung kita, saat kita tertidur, saat kita terbangun. Dia selalu menjaga kita. Dialah yang memberikan kepada kita kebahagiaan. Dia yang memberikan kepada kita pasangan yang begitu sangat baik, anak. Dia telah memberikan kepada kita pekerjaan. Dia telah memberikan kepada kita seluruh yang ada di dunia ini. Dialah sang pecinta yang maha penyayang, maha pengasih. Allah, 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 Allah. Pertahankan resonansi ilahiyah yang sudah nyambung dengan hati kita. Betapa indahnya, betapa bahagianya. Pertahankan, panggil terus Allah, 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 Allah. Rasakan belai kasihnya, rasakan dekat cintanya. Aliran darah kita yang mengalir adalah belayan kasihnya. Hembusan udara yang kita hembuskan dari hidung kita keluar masuk adalah dekapan cintanya. Semua yang bisa mendengar telinga kita, mata kita adalah kelembutannya. Allah, 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 Allah. Tarik nafas dalam-dalam Bapak Ibu, tarik nafas. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagaimana Pak nyambung sama Allah? Nyaman badan? Iya, nyaman. Hanya hati yang bicara, lisan sudah tidak mampu bicara saat kita sudah nyambung sama Allah. Karena Allah itu maha baik. Masya Allah. Ya. Semoga nanti saat kita berada di tanah suci, kita bisa tersambung sama Allah, ya. Amin. Ya, mungkin itu sebagai tahapan cara sederhana saja. Jadi kita tentukan tolaknya, fokus, panggil Allah.
Insyaallah nyambung nanti ya. Insyaallah. Baik. Bapak Ibu, yang terakhir, inilah yang akan kita lakukan ya. Mohon Bapak Ibu silakan bayangkan Bapak Ibu sudah menjalankan umroh, dan kita anggap bahwa yang berjalan adalah kita. Sampai Bapak Ibu lihat, sampai Bapak Ibu zikir pada Allah, sampai Bapak Ibu berdoa pada Allah. Nikmati ya. Baik, bismillah. Ini Bapak Ibu gambaran saat kita berangkat nanti umrah. Ini gambaran bibir Ali. Ini jamaah tanmernya Bapak Ibu sedang melambai, mengajak kita untuk datang ke sana ya. Inilah tempat kita mikot Bapak Ibu, ini tempat mikot. Dan jemaah sebentar lagi mau masuk ke bis ya. Nah, ini di bis berangkat dari Bir Ali. Silakan memperbanyak talbiyah. Disinilah kita terus berbanyak talbiyah Bapak Ibu saat di bis ya. Masya Allah, indah sekali. Ingatkan Bapak Ibu saat di rest area ya, jangan lupa ini hidangan dari Allah ya. Kita sudah mikot, kita sudah ini wajah-wajah surga insyaallah ya. Dan kita sudah sampai di pelataran haram untuk melaksanakan tawaf ya. Kita berkumpul di sana. Sudah siap ya.
tahu Bapak Ibu? Nah ini ya, bagaimana caranya setelah kita sampai ke Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ada sampai mana Bapak Ibu? Maqam Ibrahim itu ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar sampai maqam Ibrahim. Nah, sampai sini. Nah, gitu. Ya. Selanjutnya doa silakan sesuai kehendak panjenengan. Nah, itu minum air jam-jam. Masya Allah. Enaknya ya. Minum air jam-jam. Jangan lupa doa dulu ya. Doa sesuai keinginan. Lupa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Doa. Setelah itu selesai sholat kita menuju ke tempat syai insyaallah. Nah, setelah dari Bukit Sofa ya nanti. Nah, di sini kita berdoa. Nah, ini lampu hijaunya Ibu di atas itu berlari-lari kecil ya. Itu lampunya itu. Nah, di sini kita berlari kecil. Sofa Marwah 7 putaran ya. Masya Allah. Kesempurnaan dari umrah kita. Tahan dulu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah prosesi manasik umroh telah selesai dilaksanakan. Semoga Allah takdirkan kita hadir di Baitullah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya panggil semua panitia untuk ke depan, kasih tepuk tangan buat panitia, monggo. Saya kasih apresiasi buat beliau-beliau. Monggo panitia yang telah mempersiapkan acara kita, dipersilakan untuk ke depan. Monggo. Untuk semua panitia dimohon ke depan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini acara dilaksanakan di sini hanya dalam waktu semalam, Bapak Ibu. Karena awalnya mau di MAJT, ada kegiatan di MAJT nggak bisa, akhirnya kita hadirkan di sini dengan ketulusan, keikhlasan semua panitia kita nih, panitia Bapak Ibu wajahnya. Nah, kita doakannya beliau-beliau semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan usianya. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Mudah-mudahan semua panitia kita ini Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirat. Amin. Barakallah. Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, semoga berkah ya.
Semoga Allah ridhoi. Dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah buat panitia kita. Masya Allah. Ada kekurangan, ada apa-apa, mudah-mudahan itu hanyalah dari kehilapan dan menguji kita untuk kita bisa bersabar ikhlas. Insya Allah setelah ini kita akan menjadi penolong. Betul Bapak Ibu? Pulang dari sini menjadi penolong, dan nanti insya Allah Allah tunggu kita di Baitullah. Allah berikan kepada kita hidangan indahnya insya Allah. Dua hal, penolong dan terhubung. Terhubung itu dengan apa Bapak Ibu? Zikir kepada Allah insya Allah. Matur suwun sekali Bapak Ibu panitia, barakallah. Semoga selalu berkah. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.